Selamat malam kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami tentang biomolekul virus, coronavirus atau yang kita kenal pada saat ini yaitu tentang COVID-19. Sebelum melaju ke materi, terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan satu persatu dari teman kelompok kami. Di sini saya sendiri, atas nama Vandrianus Gabrimin sebagai pemateri pertama, Hermenilda Sutrani Tihing sebagai pemateri kedua, Fatimah Hijrat sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir, Saudara Yosef Mario Budi sebagai pemateri keempat. Baik, sebelum saya akan menjelaskan materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa materi yang saya jelaskan yaitu tentang biomolekul dan biomolekul virus. Yang pertama yaitu, pasti teman-teman sering mengatakan atau sering bertanya pada hati nurani teman-teman itu sendiri, bahwa apa sih yang dimaksud dengan biomolekul itu? Jadi teman-teman, biomolekul itu merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon, yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, reproduksi, dan menggunakan cadangan energi. Jadi reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan dalam sebuah sel tersebut tumbuh. Itu maksudnya bagaimana dia bisa mempertahankan diri. Berproduksi, mempertahankan diri itu sendiri berarti bagaimana dia beradaptasi, bereproduksi terhadap suatu perkembangan reaksi-reaksi kimia dalam sebuah sel. Dan menggunakan cadangan energi itu bagaimana dia bisa mempertahankan dan menyimpan sebuah energi dalam sebuah sel dalam suatu reaksi kimia. Di dalam biomolekul itu sendiri terdapat 4 senyawa penting yang berperan aktif. Yang pertama, protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Jadi teman-teman, keempat senyawa-senyawa biomolekul ini merupakan suatu senyawa yang paling kompleks yang berperan aktif dalam suatu senyawa biomolekul itu sendiri dan juga berperan aktif dalam melakukan reaksi-reaksi kimia dalam sebuah percobaan. Jadi, kalau kita menyimak kembali keempat senyawa ini, kita sudah mengetahui bahwa, ternyata keempat senyawa ini merupakan senyawa-senyawa kompleks dalam suatu reaksi-reaksi kimia, terutama dalam biomolekul itu sendiri. Berikutnya, biomolekul virus. Biomolekul virus, kalau kita mengetahui bahwa virus berasal dari bahasa Yunani, itu artinya veno, yang merupakan sebuah racun. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus merupakan parasit mikroskopik, itu artinya organisme yang menempel pada organisme lain dan tentunya suatu organisme yang terkecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu, virus kita dapat melihat atau mengamati itu secara langsung. Karena kita ketahui bahwa virus itu merupakan suatu organisme yang terkecil yang bisa dilihat oleh sebuah alat. Kalau kita melakukan sebuah observasi atau melakukan pengamatan dengan mikroskop, berarti kita dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk dari sebuah virus. Misalnya dari contoh gambar ini kita bisa melihat secara langsung atau kita melakukan sebuah dokumentasi bahwa ciri-ciri dan bentuk dari virus seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih terperinci lagi oleh teman saya. Baik, begitu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Hermenilda Sutrani Tihing, NIM 2019-510023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi virus berdasarkan materi genetik menurut ICTV. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk virus itu bermacam-macam. Banyak karakteristik yang membedakan antara satu virus dengan virus lainnya. Salah satu karakteristiknya adalah apakah virus mempunyai DNA atau RNA, dan apakah DNA atau RNA-nya beruntai tunggal atau ganda. Nah, menurut International Committee Taxonomy of Viruses atau ICTV, virus dikelompokkan menjadi 7 grup. Di sini
grup pertama dan kedua termasuk dalam DNA virus. Nah, grup pertama ini adalah virus yang memiliki double stranded DNA, dan grup yang kedua adalah virus yang memiliki single stranded DNA. Nah, kemudian 5 virus lainnya terdapat dalam RNA virus. Seperti grup yang ketiga adalah virus yang memiliki double stranded RNA. Grup yang keempat, virus yang memiliki positive chain single stranded RNA. Grup yang kelima, virus yang memiliki negative chain single stranded RNA. Grup yang keenam, virus yang memiliki single stranded RNA dan replikasi menggunakan reverse transkriptase. Dan grup yang ketujuh adalah virus yang memiliki double stranded RNA dan replikasi menggunakan reverse transkriptase. Nah, di sini coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang kita kenal ini merupakan keluarga virus corona yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti pilek, batuk, dan demam. Virus ini termasuk dalam grup keempat, yaitu virus yang memiliki positive chain single-stranded RNA. Nah, materi yang berikut ialah materi tentang coronavirus disease atau COVID-19. Pada akhir tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO menerima laporan tentang sekelompok kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui terdeteksi di kota Wuhan, Cina. Nah, penyakit ini pertama kali mewabah di kota Wuhan dengan sangat cepat, sehingga banyak yang terjangkit akibat penularan penyakit ini. Setelah dilakukan identifikasi melalui sampel yang diperoleh dari kasus pneumonia tersebut, hasil identifikasi menunjukkan adanya coronavirus baru yang diduga sebagai penyebab wabah. Analisis filogenik menunjukkan COVID-19 memiliki garis kekerabatan yang sama dengan virus yang ditemukan pada kelelawar di Bulgaria dan Kenya pada tahun 2005-2007, di mana oleh para saintis COVID-19 diklasifikasikan sebagai clades A, sementara bed coronavirus yang berasal dari Bulgaria dan Kenya diklasifikasikan sebagai clades B. Nah, selain clades A dan B, masih terdapat juga clades C dalam strain coronaviruses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hijrat, NIM 2019-5138. Saya di sini sebagai pemateri ketiga untuk menjelaskan materi tentang struktur virus corona dan virus corona ketika berada di dalam tubuh manusia. Untuk materi yang pertama mengenai struktur virus corona, bentuk virus corona sendiri menyerupai mahkota, seperti namanya corona dalam bahasa Latin crown yang berarti mahkota. Nah, bentuk mahkota ini berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus corona ini, teman-teman. Dan virus corona ini, atau maksud saya genom virus corona ini sendiri ialah genom positive chain single stranded RNA. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di dalam gambar berikut. Gambar berikut ini merupakan gambar visual virus corona yang diambil menggunakan mikroskop elektron yang berhasil diabadikan oleh para ilmuwan di National Institute of Health atau NIH, yang para ilmuwan ini mengumpulkan sampel dari orang-orang di negeri Paman Sam yang terinfeksi virus corona ini. Di dalam gambar visual corona ini tidak hanya virus corona saja, ada berbagai macam jenis sel, sehingga para ilmuwan sehingga tim seniman visual medis memberikan sentuhan warna untuk membedakannya dari sel-sel yang sehat tadi. Di dalam gambar ini terlihat sangat jelas bentuk dari virus corona ini sendiri ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, virus corona ini dikelilingi oleh paku-paku kecil, seperti paku-paku kecil
di setiap permukaan virus corona ini. Nah, paku-paku kecil inilah yang saya maksudkan tadi. Ini yang disebut dengan protein S atau spike protein tadi. Nah, spike protein ini nantinya berperan penting dalam menginfeksi sel di dalam tubuh kita nanti. Selanjutnya mengenai virus corona ketika berada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk virus ini masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, ataupun mulut kita. Penularannya ini sangat mudah dikarenakan virus ini bisa hidup sejenak di udara ketika dikeluarkan melalui batuk ataupun bersin. Ketika berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini akan melekatkan dirinya di saluran pernapasan kita dengan menggunakan paku-pakunya ini yang telah diselimuti gelembung molekul berminyak, yang ternyata gelembung molekul berminyak ini mudah hancur jika terkena air sabun. Nah, oleh sebab itu mencuci tangan sangat efektif ya teman-teman untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Setelah melekat, virus ini akan menghasilkan protein yang disebut ACE2. Sembari menghasilkan protein, virus ini menginfeksi sel tubuh kita dengan cara memadukan membran berminyaknya tadi dengan membran sel kita. Ketika keduanya tercampur, maka virus telah berhasil menguasai tubuh kita. Pada fase ini biasanya akan timbul gejala seperti batuk kering dikarenakan iritasi sel yang telah terinfeksi virus corona ini. Namun berdasarkan beberapa kasus, mungkin gejala ini tidak akan dirasakan beberapa orang. Nah, setelah berhasil menginfeksi sel, biasanya di paru-paru virus akan melepaskan atau menyuntikkan materi genetik yang disebut RNA atau asam ribonukleat. Nah, asam ribonukleat ini bertugas ibaratkan seperti buku panduan bagi sel untuk bekerja di dalam tubuh. Berdasarkan panduan palsu inilah nanti sel akan keliru dan menyalin atau menghasilkan protein yang berisi salinan virus ini alih-alih melawan virus ini. Nah, setelah semua protein yang berisi salinan virus ini terkumpul, maka virus akan membawanya keluar sel untuk dikirim ke sel-sel yang lain. Nah, sel inang ini yang tadi pertama menjadi tempat fotokopi sekaligus menjadi tempat sel inang tadi akan mati. Nah, nasib yang sama juga akan mengancam sel-sel yang lain yang telah terinfeksi tadi. Fase kedua yakni setelah virus berhasil merusak banyak sel di dalam paru-paru, kemudian tubuh kita akan bereaksi. Nah, tubuh akan mengirim sistem imun atau sistem kekebalan kita sebagai serdadu yang nantinya akan memerangi virus corona ini. Pada fase ini dapat dilihat dengan jelas karena akan diiringi dengan kenaikan suhu pada tubuh dan juga demam ataupun merasa nyeri. Hal ini terjadi karena tubuh mengenali virus sebagai penyerang yang tidak bersahabat dan memberi isyarat ke seluruh tubuh bahwa ada sesuatu yang salah dengan melepaskan bahan kimia yang disebut sitokin. Nah, bahan kimia ini akan menggalang sistem imun tubuh kita, tetapi juga akan menyebabkan tubuh nyeri, sakit, dan demam. Nah, serdadu-serdadu imunitas tadi hanya berperang di area yang terinfeksi virus corona. Namun pada orang yang mengalami gangguan kekebalan atau orang-orang yang dengan gangguan kekebalan tubuh, maka fase ini akan menjadi berbahaya karena sistem imun mereka dilanda kepanikan sehingga mengirim sistem imun yang berlebihan. Nah, karena berlebihan ini virus dan sistem imun berperang dan peperangan ini akan merusak semuanya. Karena sistem kekebalan tubuh akan membunuh semua yang mereka lewati saat menuju ke paru-paru, termasuk sel-sel yang sehat. Nah, pada titik ini tubuh mulai gagal dan ada peluang kematian. Pada beberapa kasus yang parah, sistem imun akan membanjiri paru-paru sehingga orang tidak bisa bernapas dan menyebabkan pneumonia. Nah, dalam kasus COVID-19 ini, nyawa yang melayang atau kebanyakan disebabkan karena kegagalan bernapas karena pneumonia ini. Jika fase ini tidak sampai merenggut nyawa, maka pasien yang akan mampu bertahan akan menderita
kerusakan paru-paru permanen, yakni paru-paru mereka seperti terdapat banyak lubang-lubang seperti sarang lebah. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan pencegahan COVID-19, penularan COVID-19. Vaksin untuk SARS-CoV-2 COVID-19 belum ditemukan sampai sekarang. Maka dari itu, untuk mencegah penularan COVID-19 ini, kesehatan pribadi yang paling utama harus menjaga kesehatan pribadi kita. Caranya seperti menjaga kebersihan tangan dengan cara menyemprotkan hand sanitizer sebelum dan setelah beraktivitas, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun cair dan air mengalir, terutama setelah batuk, bersin dan membersihkan hidung. Basuh tangan dengan pembersih tangan berbasis alkohol 70-80% jika tampak kotor. Hindari untuk tidak menyentuh mata dan mulut sebelum mencuci tangan. Kesehatan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah penularan virus. Caranya dengan menjaga ventilasi dengan baik, menghindari atau mengunjungi tempat ramai dan kerumunan, menjaga kebersihan rumah. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah diterapkan dan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhir kata, rasa takut bukanlah untuk dinikmati, melainkan untuk dihadapi. Sekian dan terima kasih.